Judul ini terlalu tendensius membela PKS? Tidak. Ini ingin mendudukan yang pas antara idealisme publik dengan pragmatisme politik. Juga harus menjawab apakah Anies tersandera dan PKS sudah lebih pragmatis? Alasannya, pertama, Anies bukan PKS. Ia bukan kader Partai Orange tersebut sampai jam ini. Mungkin siang berubah. Karena di beberapa video saya sampaikan hari-hari ini itu perubahan itu hitungannya bukan tahun, bulan, minggu, hari, bahkan jam. Sahabat SJ, Anies Rashid Baswedan terus merajai perbincangan di jagat media kita, baik mainstream maupun non-mainstream, dan termasuk grup-grup WhatsApp ya. Karena kita tahu ada seorang tokoh egaliter, tokoh yang konsisten, istiqomah, terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Ternyata ada upaya untuk dicegal dengan permainan kotor, dengan permainan jahat. Maka saya kira ini penting untuk kita sikapi bersama agar kita kemudian tidak larut dalam perbincangan yang tidak bermakna, tapi jelas apa yang harus kita perjuangkan ke depan, kita paham, kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Intinya begitu ya. Jadi kita hari ini melihat, saya memprediksi nanti siang hasil dari Majelis Suro PKS konon katanya akan diumumkan jam 1 siang di DPP PKS. Jadi bagi sahabat-sahabat SJ yang berada di Jakarta dan sekitarnya, ya, bolehlah merapat saja. Saya kira nggak ada soal ya, boleh. Merapat ke DPP PKS jam 1 siang. Di situ nanti akan ada pengumuman yang disampaikan oleh Majelis Suro. Saya kira bukan hanya membahas Anies Baswedan, membahas pilkada di seluruh Indonesia, tapi yang terutama menjadi concern dari masyarakat hari ini, ya apalagi kalau bukan Anies Baswedan. Dan kita lihat nanti jam 1, tapi saya punya dugaan Anies akan masuk ke PKS. Anies akan daftar menjadi kader PKS dan akan mendapatkan kartu anggota. Ya, ini menjadi satu jalan tengah agar kemudian Anies memang betul-betul bisa dianggap sebagai representasi partai. Seperti kita tahu juga barangkali Ridwan Kamil yang masuk ke Golkar, ya, nggak ada soal juga saya kira. Bagus-bagus aja malah. Toh katanya DNA Anies dan PKS sama. Ya sudah, gabung aja sekalian. Kenapa tidak? Kan begitu ya. Nah, kemudian tentu karena Anies kalau benar masuk PKS, maka cagupnya ya Anies Baswedan. Wakilnya cocoklah dari PDIP gitu. Iya kan? Rano Karno misalkan, yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat kita sebagai representasi warga Betawi, walaupun sempat jadi wakil gubernur dan gubernur Banten. Apakah boleh setelah jadi gubernur kemudian jadi wakil gubernur? Boleh, asal tidak satu daerah. Nanti kita bahas juga. Nah, ini akan menjadi topik diskusi kita. Anies masuk PKS. Kalau itu bentuknya pertanyaan, kalau di judul yang bentuknya saran gini. Saran dari saya, Mas Anies, masuklah ke PKS. Jalin sinergi dengan PDIP. Karena Anies Rano akan libas Kim Plus dengan mudah. Itu keyakinan saya. Dan saya kira bukan hanya saya saja. Banyak beberapa pihak yang juga menyoroti hal yang sama. Mari kita kupas satu persatu, mulai dari duduk soalnya Anies hubungannya dengan PKS, ditulis oleh Pak nanti kita lihat saja ini ya, Pak Legisan Samtafsir dari KBA News. Tulisannya kita akan coba simak. Anies milik semua, Cawagup haknya PKS. Ini duduk persoalannya ya, yang biar kita tidak terlalu pusing melihatnya. Judul ini terlalu tendensius membela PKS? Tidak. Ini ingin mendudukan yang pas antara idealisme publik dengan pragmatisme politik. Juga harus menjawab apakah Anies tersandera dan PKS sudah lebih pragmatis. Alasannya, pertama, Anies bukan PKS.
ia bukan kader Partai Orange tersebut sampai jam ini. Mungkin siang berubah, karena di beberapa video saya sampaikan hari-hari ini itu perubahan itu hitungannya bukan tahun, bulan, minggu, hari, bahkan jam. Pemilih Anies juga bukan hanya kader dan simpatisan partai yang dipresideni Saihu itu. Anies adalah milik warga Jakarta, bahkan Indonesia. Rekam jejaknya memajukan semua penduduk, baik yang mukim maupun yang hanya meramaikan Jakarta siang dan malam. Jadi Anies tidak identik PKS, tapi ikon Jakarta. Ia simbol pemimpin muda terdidik yang egaliter, progresif, idealis, plural, nasionalis, berkemajuan, dan menjadi dambaan semua generasi dan harapan rakyat sebagai warga negara. Rekam jejak Anies, yaitu karenanya tidak bisa Anies diidentikan dengan PKS dalam penentuan Cagup Jakarta. Penjelasan seperti ini penting agar jangan sampai bahwa apabila PKS mendukung Anies itu karena Anies satu kolam dengan PKS. PKS mendukung Anies karena kredibilitasnya. Dia pemimpin yang bisa memajukan Jakarta dan Indonesia. Nasionalismenya sangat kental, tata kelola pemerintahannya comply dengan regulasi, dan perjuangannya melayani kepentingan publik. Kolaborasinya melibatkan semua. Jadi PKS mengusung Anies itu idealisme kenegarawanan. Meski bukan kadernya, tapi PKS mendahulukan kepentingan negara dalam kurung publik. Kedua, PKS partai pemenang di Jakarta. Perolehan suaranya terbanyak. 1.012.000 sekian atau 16,68%. Ini sudah kita bahas berkali-kali ya. Yang pasti untuk calon gubernur ini kurang 4%. Kita persingkat. Sehingga PKS tidak bisa sendirian. Nah, tapi itu artinya pertaruhan kredibilitas PKS untuk bisa memimpin koalisi mampu tidak. Karena sebagai leader koalisi, PKS mesti mampu membangun komunikasi dan kompromi yang super intensif dengan semua koalisinya. Artinya, hak PKS untuk meminta kepada koalisi pengusung Anies agar cawagupnya adalah kader PKS wajar. Dengan kata lain, karena cagupnya berasal dari warga milik semua, yaitu Anies, maka sudah seharusnya cawagupnya adalah dari PKS. Itu wujud dari haknya sebagai partai pemenang. Seharusnya itu dikibarkan terus oleh PKS, dan partai lain seharusnya pun dengan lega menerimanya. Kecuali ada jalan lain yang sudah kita bahas tadi. Jalan lainnya adalah bahwa kemungkinan, karena tawaran dari PKS itu kan sebetulnya dua. Cawagupnya dari PKS atau Anies masuk ke PKS. Nah, ketika cawagupnya dari PKS, Anies Sohibul Iman, ini mendapatkan reaksi yang tidak setuju lah, kurang lebih baik, terutama dari PKB. Kalau Nasdem itu diam-diam nggak jelas gitu. Katanya iya, bahkan konon katanya nama Sohibul Iman itu justru muncul dari idenya Pak Surya Paloh. Dan Surya Paloh yang mendorong agar PKS deklarasi duluan, nanti Nasdem nyusul. Katanya begitu ya. Nah, tapi ternyata kan sampai detik ini belum juga muncul. PKS juga limbung akhirnya gitu. Nah, Anies nyari apa, PKS mau kemana? Seharusnya Anies dan PKS bersatu mengibarkan bendera koalisi dengan gagah, bukan sebaliknya. Saling menunggu yang tidak pasti. Mengharap hujan dari langit, air di tempayan dicurahkan. PKS menunggu komitmen Anies, sedangkan Anies menunggu dukungan dari yang tak pasti. Saling menyalahkan karena sempitnya waktu dan kesibukan yang tinggi sebagai alasan renggangnya hubungan sama sekali tak masuk di akal. Sebagai leader yang diharapkan rakyat, Anies tidak boleh menyandera dirinya pada pragmatisme partai. Idealisme publik itu yang utama. Anies harus berdiri di atas idealisme publik itu. Itu kepentingan rakyat. Pegang PKS, kibarkan bendera, dan yakinkan partai yang akan koalisi. Insya Allah seluruh warga Jakarta akan aman mendukung.